terima kasih. Pak Frans, kalau kita berbicara soal saksi yang diragukan kredibilitasnya oleh pengacara Ahok, sesungguhnya seperti apa nilai kredibilitas saksi nanti di mata hakim ketika akan mengambil putusan dalam sebuah perkara? Ya, penilaian kredibilitas dari seorang saksi yang diajukan oleh JPU misalnya ini, itu akan dinilai oleh hakim tentunya. Tentu bisa saja para pengacara atau advokat menilainya juga saksi-saksi yang diajukan oleh JPU itu. Tapi itu kan subjektivitas dan tugas dari seorang pengacara membela, dia bisa menilai. Artinya memang ada dua kepentingan. Di satu sisi Ahok dan pengacara pastinya tentunya akan berusaha mementahkan semua dakwaan dengan berbagai cara, termasuk mempertanyakan kredibilitas saksi. Sementara jaksa sudah yakin dengan dakwaannya dan menghadirkan saksi-saksi yang dianggap kredibel, seperti itu, Pak. Ya, karena di dalam criminal justice system atau sistem peradilan pidana kita ada dua kubu yang bertentangan, kan JPU, jaksa dengan terdakwa dan kuasa hukumnya, terdakwa dan kuasa hukumnya atau advokatnya atau pengacaranya. Tentu memang sudah di set up hakim yang menengahi ini semuanya sampai nanti memutusnya gitu lah ya. Baik, tapi yang menarik begitu di sidang hari ini seperti tadi untuk Pedri Kasman yang pertama kali pada saat kuasa hukum dari terdakwa ini berusaha ingin menampilkan profil dari saksi pelapor ini justru dimentahkan oleh hakim. Apakah ini tidak merupakan menutup kesempatan begitu dari kuasa hukum untuk menjelaskan seperti apa profil dari saksi pelapor ini? Komentar saya cuma gini aja lah. Yang kepentingan kita adalah sebagai publik atau masyarakat adalah ingin melihat due process of law dalam proses persidangan pengadilan ini gitu loh. Dalam arti kata kalau due process itu harus seimbang, kesempatannya sama, saksi yang ditampilkan juga seimbang gitu ya, jumlahnya maupun kualitasnya. Nah, kita ingin masing-masing dapat kesempatan yang sama, baik JPU maupun para kuasa hukum dan terdakwa diberi kesempatan yang sama di dalam mengajukan saksi, mengajukan bukti, argumen-argumen hukum dan seterusnya. Juga mengenai bagaimana dilaksanakannya hukum acara pidana itu. Kita ingin lihat itu semuanya. Jadi apa yang dinamakan fair trial atau due process of law itu dilaksanakan. Itu yang kita ingin lihat. Dan sejauh ini Pak Frans, berdasarkan Bapak udah pengalaman puluhan tahun sebagai seorang lawyer, sebagai seorang pengamat hukum, Bapak melihatnya apakah sudah berjalan dengan sesungguhnya atau berjalan dengan semestinya perjalanan kasus Ahok ini hingga hari ini Pak sidang kelima? Jadi saya kira terlalu dini kalau kita menilai ya. Sebaiknya kita tidak menilai dulu, kita lihat saja dan kita berikan komentar yang objektif begitu. Jangan memihak gitu loh ya. Sedapat mungkin para pakar hukum, pendidik gitu kan, dosen hukum dan sebagainya memberikan komentar yang objektif dan membangun gitu. Jangan sampai melecehkan misalnya peradilannya gitu. Sebaiknya kita menghormati apa yang katakanlah diputuskan atau diargumentasikan oleh para pihak itu harus seimbang gitu. Jangan sampai ada yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Baik Pak Frans, ini mohon dijelaskan gitu ketika kuasa hukum berusaha untuk menjelaskan profil dari saksi pelapor. Apakah ini menguntungkan untuk hakim untuk mengetahui kredibilitas saksi pelapor ini kredibilitas atau tidak, atau adakah kemungkinan saksi ini berbohong atau tidak menurut Anda? Nah, dari situlah hakim menilai itu apa yang dikomentari oleh misalnya pihak pembela atau pengacara itu sebaiknya diterima saja sebagai masukan. Mau dinilai silahkan nantinya itu kan pada waktunya gitu loh. Tapi menurut saya kesempatan itu harus digunakan sebaik-baiknya oleh pihak kuasa hukum atau pengacara. Demikian pula oleh hakim. Hakim harus menjalankan yang saya bilang tadi, yaitu fair trial itu lagi. Artinya fair trial itu kalau kita terjemahkan tuh sistem peradilan yang kita laksanakan, acaranya itu harus betul-betul adil dan benar gitu. Pak, kalau kita berbicara soal nilai dakwaan yang tentunya harus dikuatkan lagi dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU. Yang sejauh ini baru saksi pelapor adalah orang-orang yang mereka tidak ada pada saat tanggal 27 September ketika Pak Ahok berkunjung ke Kepulauan Seribu. Sementara saksi lebih kuat di mata hukum adalah saksi fakta karena dia mengalami, mendengar dan melihat sendiri. Nah, menurut Bapak seperti apa kekuatan para saksi ini untuk menguatkan nilai dakwaan jaksa di mata hakim nantinya? Ya, kalau kita lihat sistem hukum kita, KUHAP misalnya juga di situ
dikatakan bahwa saksi yang baik itulah saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri, itu kan merasakan ini semuanya peristiwa itu. Kalau dia hanya dengar saja dari seseorang itu kurang menguatkan. Meskipun yang dia dengar adalah sebuah rekaman yang ditonton oleh semua orang yang juga menampilkan dan diakui oleh Pak Ahok sendiri, memang beliau ada di dalam rekaman tersebut. Tapi seperti apa yang saya bilang tadi, harus yang disaksikan, didengar dan dilihat dan dialami sendiri. Jangan dari rekaman atau dari pembicaraan atau mendengar, atau yang di dalam istilah di hukum pidananya adalah testimonium de auditu. Jadi ya bukan dengar saja dari orang lain, tapi dia lihat sendiri. Itu karena apa yang dilihat dengan ditayangkan akan bisa berbeda. Makanya kita sering berbeda mengenai CCTV kemarin waktu perkara Jessica itu ya. Itu ada ahli yang meragukan itu karena itu yang dilihat sendiri dengan yang ditayangkan itu akan berbeda. Kesannya juga akan berbeda. Foto dengan sungguh-sungguhnya orang itu ada di situ itu lain, saya kira. Bisa mengecoh itu. Baik, itu dinilai lain, tapi apakah ketika itu dilaporkan begitu oleh orang yang tidak ada di tempat itu pada saat kejadian berlangsung, tapi video itu menganggap menyinggung begitu perasaan umat Islam yang lainnya, sehingga itu dilaporkan oleh perwakilan dari masyarakat untuk membawa kasus ini ke meja hijau, menurut Anda seperti apa? Jadi begini, pasti akan ada dua kubu. JPU akan menilai kuat, betul. Pengacara pasti juga tidak kuat. Nah, ini harus betul-betul dua kubu ini harus bertentangan, berargumentasi hukum. Hakimlah yang menilai nantinya. Disinilah letaknya setup dari sistem peradilan pidana kita itu. Apakah karena penistaan agama ini artinya semua orang yang beragama Islam punya legal standing, Pak, untuk maju sebagai saksi pelapor, sehingga kualitasnya di mata hukum itu bisa dipertanggungjawabkan, Pak Frans? Jadi gini, kalau kita bicara legal standing ini kan JPU itu yang harus menentukan apakah ada legal standing apa tidak. Orang-orang yang waktu itu menyaksikan, mendengar dan melihat sendiri itu akan dinilai oleh JPU, nanti kemudian oleh hakim dan kemudian oleh pihak pengacara. Di sinilah perimbangan itu semua. Baik, tapi apakah mungkin begitu di kasus ini karena ini persidangan masih awal-awal sehingga yang dihadirkan baru saksi pelapor begitu, tapi kita tidak tahu apakah nanti JPU juga akan menghadirkan saksi fakta yang ada di Kepulauan Seribu. Kita akan jeda dulu sejenak, Pak Frans. Dan pemirsa, kita masih akan mengulas dialog ini terkait dengan menguji sidang. PP atau pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman yang merupakan saksi pelapor yang pagi tadi didengar kesaksiannya di tengah persidangan di auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat sore, Mas Pedri. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam tadi dengar kesaksiannya Anda? Lebih kurang 3 jam, Mas. Dan pertanyaan tentunya lebih baik datang dari kuasa hukum Ahok? Iya. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang menurut Anda mempunyai bobot yang sangat tinggi yang ditanyakan oleh Ahok maupun kuasa hukumnya? Pertanyaan pertama tentu yang berkaitan dengan kenapa kami melapor. Ya. Apa jawaban Anda? Jawaban saya jelas, kami melapor karena adanya kalimat saudara terdakwa itu dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di akhirnya ada lagi kata-kata dibodohi gitu ya. Jadi kami fokus di kalimat itu, bahwa pada kalimat itulah kami menduga terjadinya dugaan penodaan terhadap agama Islam oleh saudara terdakwa. Apakah ditanyakan juga dari mana Mas Pedri bisa mendapatkan atau mengetahui ada kegiatan Pak Ahok di Kepulauan Seribu itu? Oh ya, saya jawab dari video yang saya dapatkan dari YouTube. Itu video yang diunggah Buniani atau dari Pemprov DKI Jakarta? Dari Pemprov DKI Jakarta. Artinya video yang full, bukan video full, durasinya 1 jam 48 menit 33 detik. Full dan tidak ada pengeditan sama sekali. Sesuai dengan yang sudah dianalisis oleh Puslapor Mabes Polri yang ketika disampaikan di gelar perkara. Nah, di luar persidangan kita mendengar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kredibilitas para saksi. Dari sisi Anda sendiri, apa kredibilitas yang dipertanyakan dari Ahok maupun kuasa hukumnya terhadap sosok Anda? Ya, tadi memang ada beberapa pertanyaan dari pengacaranya terdakwa tentang pribadi saya dan termasuk yang berhubungan dengan pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Saya jawab secukupnya karena sebenarnya saya tidak punya tanggung jawab untuk menjelaskan terlalu jauh tentang pribadi saya karena saya adalah saksi pelapor gitu ya. Dan majelis hakim pun bersikap seperti itu. Jadi sepertinya kami ini mohon maaf sangat menyayangkan kepada para pengacaranya Ahok ya. Mereka sengaja membongkar identitas para pelapor kemudian membluffingnya di media, menjadikan opini publik gitu ya. Ini sangat kami sayangkan
meja persidangan jangan dimanfaatkan sebagai kendaraan politik untuk beropini gitu ya. Baik, Pak Frans, apakah etika seperti itu dibenarkan oleh seorang pengacara maupun terdakwa yang membongkar tadi seperti Mas Freddy bilang, membongkar sisi pribadi dari saksi pelapor, apakah itu dibenarkan? Yang saya tahu ya tugas pengacara itu kan mencari celah hukum dari satu tuntutan, dari satu dakwaan, dan kemudian nanti tuntutan itu kan. Saya kira masalah-masalah pribadi harus tinggalkan dulu, apalagi menyangkut latar belakang seseorang. Saya kira jangan sampai begitu. Sebaiknya pengacara itu memegang kode etik itu dan menyatakan sesuatu yang menurut hukum itu patut Baik, celah hukum seperti apa yang mungkin patut untuk dibuka di persidangan? Misalnya gini, kalau latar belakang pendidikan nggak jadi soal, Ya. tapi latar belakang dia memperoleh penghasilan dari mana, untuk apa, saya kira jangan itu. Apakah ada pertanyaan seperti itu, Mas Freddy? Tidak sih, tapi mereka salah satunya misalnya mau memutar video yang ada di Facebook saya. Saya bilang itu silakan saja diputar. Tapi alhamdulillah Video tentang apa? Video yang terkait dengan kasus ini atau video? saya tidak tahu apakah terkait atau tidak, tapi majelis hakim tidak mengizinkan. Karena Dengan alasan? jelas itu tidak relevan dengan kasus gitu ya. Karena kasus sekali lagi kami melaporkannya berdasarkan penggalan kalimatnya itu pada menit 20 lewat 20 detik sampai 20 sampai 33 detik. Itu saja. Jadi kami fokus di sana. Jadi tidak ada hal-hal lain yang tidak relevan, tidak perlu dibahas dalam persidangan. Dan banyak lagi hal-hal yang tidak relevan yang dipertanyakan oleh pengacaranya terdakwa. Misalnya tadi soal bagaimana Anda mengambil keputusan untuk melapor di pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Itu kan persoalan internal kami ya. Dan Anda melapor bukan atas nama pribadi tapi institusi kan? Iya, institusi pemuda Muhammadiyah. Itu kan bagaimana cara kami rapat segala macam kan nggak perlu dipertanyakan. Yang jelas kami melapor, ini ada alat buktinya, ini ada konten yang ingin kami laporkan, silakan diproses oleh majelis hakim gitu ya. Baik. Nah, hal-hal kecil juga yang tadi sempat Anda katakan bahwa berusaha untuk menampilkan profil Facebook Anda misalkan seperti itu. Nah, ini apakah ini tidak terlewat batas menurut Anda, Pak? Saya kira gini aja lah ya. Hakim akan menjaga supaya sidang ini berjalan seperti yang saya bilang tadi, fair itu loh. Tapi terkait dengan kesempatan yang Jadi seharusnya diberikan oleh kuasa hukum. Betul, tapi kan kesempatan ini harus diberikan jangan relevan dengan perkara ini. Jangan mempersoalkan sesuatu yang sama sekali tidak relevan dengan perkara ini. Saya hanya bisa bilang gitu saja. Sebab saya tidak mengikuti acara persidangan ini dan saya tidak tahu secara material itu bagaimana. Tapi yang saya pikirkan adalah sekarang mengenai bagaimana fair trial itu sistem peradilan yang fair dan adil itu bisa terjadi gitu loh. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya pribadi tidak relevan dengan perkara ini, sebaiknya hakim melarang itu. Mas Freddy, ketika Anda sudah keluar dari ruang persidangan, masih ada beberapa orang saksi lagi didengarkan keterangannya pada hari ini. Oh iya, ada 3 orang lagi. Apakah di antara mereka juga mengalami hal yang sama dengan Anda? Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan sesungguhnya dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Ahok? Saya kurang tahu karena yang tadi saya berangkat mereka belum keluar, tetapi saksi-saksi minggu yang lalu juga sama seperti itu. Baik, tapi Anda apakah mengenal dengan saksi pelapor yang lainnya yang diperiksa pada hari ini? Oh, mengenal, karena kami tadi kan dipertemukan dalam satu ruang saksi sebelum masuk ke ruang sidang. Baik, kenalnya pada saat ini saja atau sebelum-sebelumnya juga sudah mengenal? pernah. Ini kan semenjak kasus ini bergulir kan ya sering ada pertemuan-pertemuan segala macam ya, biasa itu. Dan ketika Anda tadi sudah mengikuti jalannya persidangan, sejauh ini apakah Anda masih merasa yakin dengan dakwaan JPU bisa nantinya membuktikan Ahok bersalah atau justru seperti apa? Saya justru semakin yakin karena terbukti tadi kuasa hukumnya Ahok sama sekali tidak bisa mengungkapkan bahwa Ahok tidak terbukti melakukan itu. Jelas ya, dari sidang pertama Ahok sudah mengakui bahwa di video itu adalah dialah yang mengucapkan kalimat itu gitu ya. Dan sama sekali satu pun tidak ada yang bisa dia bantah dalam fakta itu. Hanya dia tadi berlindung dari sisi kesengajaan, niat gitu ya. Saya katakan soal niat itu nanti biar dijelaskan oleh saksi ahli. Setelah ini kan akan ada pemanggilan saksi ahli. Tetapi yang penting alat bukti itu ada. Dan tadi saya juga sampaikan beberapa bukti pendukung. Di antaranya adalah ada buku saudara Ahok itu yang berjudul Merubah Indonesia. Itu pada halaman 40 juga ada pernyataan Ahok tentang surat Al-Maidah ya. Kemudian ada video beliau dalam sebuah acara di Partai Nasdem juga menyinggung surat Al-Maidah. Artinya dalam frame berpikirnya Ahok ini sudah banyak itu
anggapan bahwa surat Al-Maidah ini akan mengganggu dia gitu. Maka terucaplah kalimat itu. Karena acara di Pulau Seribu itu kan sebenarnya acara sosialisasi tentang budidaya ikan kerapu. Kenapa tiba-tiba dia muncul kalimat Al-Maidah itu? Karena kan dia membahas tentang pilkada. Jadi sudah dalam otaknya itu, dalam pikirannya itu sudah ada bahwa surat Al-Maidah itu menjadi gangguan bagi dia. Baik. Pak Frans, apakah pernyataan Ahok sebelumnya soal surat Al-Maidah itu bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini nantinya? Pasti akan menjadi pertimbangan, apalagi kalau ini dianggap sebagai delik formal gitu. Artinya kan bukan hanya dilokalisir hanya pada saat kejadian di Pulau Seribu saja, tetapi juga bisa meruntut ke kejadian-kejadian sebelumnya seperti itu. Tentunya peristiwa yang terjadi di Pulau Seribu lah menjadi inti persoalan ini atau inti dari perkara ini. Nah, itulah yang harus betul-betul dieksploiter oleh hakim ini, baik dari keterangan dari JPU maupun keterangan dari pembela, harus dikombinasikan, dan dia harus, si hakim itu akan mengambil satu sikap mana yang lebih katakanlah lebih berat itunya. Condongnya kemana? Condongnya kemana di dalam memutus itu. Dan terkait dengan dia harus betul-betul netral dalam hal ini, yang tidak boleh berpihak. Itu yang disebutkan independensi hakim dan imparsialitas. Artinya independen, dia tidak boleh oleh pengaruh oleh siapapun juga dalam memutus ini. Termasuk tekanan publik tidak boleh berpengaruh. Ya, betul. Dan juga tidak boleh dia ada sikap yang memihak kepada salah satu. Betul-betul harus netral. Nah, inilah yang kita ingin lihat satu hari dari diputusnya bagaimana gitu. Baik Pak Frans, ini kan ada istilahnya faktor kesengajaan atau tidak begitu, dan faktor kesengajaan ini juga harus dibuktikan. Tapi apakah faktor kesengajaan ini juga bisa jika kita cerminkan dengan yang lalu-lalu begitu, seperti buku yang sudah mengutip Al-Maidah ayat 51 dan juga pada saat pidato juga menyebutkan Al-Maidah ayat 51, apakah ini juga tidak bisa langsung ditarik ketika ini bukan merupakan suatu kesengajaan karena Al-Maidah ayat 51 ini sudah berulang kali diucapkan sebelumnya? Ya, seperti saya bilang tadi, penistaan agama atau sekarang ini hatsai artikelen dalam arti apa, pasal sesungguhnya itu dari pasal ini adalah sebetulnya itu delik formal sebetulnya, tanpa kesengajaan pun bisa dibuktikan salah gitu loh. Itu kan kalau itu dilakukan oleh seseorang di depan publik, karena ini menyangkut sesuatu yang sensitif sekali, yaitu mengenai agama gitu loh. Saya sih hanya mengutip para pendiri republik ini dulu sudah bilang, antara lain Bung Hatta ya, yang mengatakan bahwa sebaiknya dalam berpolitik itu tidak membawa agama. Jadi dia percaya kepada apa yang dinamakan dalam bahasa Inggris dibilang separation between church and state, atau pemisahan antara negara dengan agama gitu, atau dengan gereja kalau di barat itu. Nah, jadi itu tidak boleh dicampur adukan. Kalau berpolitik, berpolitiklah. Nggak ada pengaruh-pengaruh agama. Nah, sekarang kan bola ada di tangan hakim, bagaimana nanti hakim bisa memilah-milah untuk menentukan keputusannya condong ke dakwaan JPU ataukah pembelaan dari Ahok dan juga kuasa hukumnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Pak Frans adalah bagaimana cara hakim atau cara persidangan nantinya bisa menguji adakah niat dari Ahok atau dari terdakwa untuk sengaja atau tidak sengaja itu seperti apa? Nah, saya kira dengan nanti pleidoinya dari si dari pembela, dari si kuasa hukum, sebaliknya tuntutan dari jaksa bagaimana. Masing-masing akan berargumentasi. Nah, disinilah hakim nanti akan menimbang-nimbang mana yang lebih kuat ya. Apakah tuntutan si jaksa bisa membuktikan apa yang dia tuntut, dan bagian pembela juga membela si kuasanya itu si gubernur itu, gubernur nonaktif yang nonaktif itu. Jadi semuanya tergantung dari putusan hakim. Kita ingin lihat bagaimana putusan itu yang saya bilang tadi fair betul-betul dan berdasarkan imparsialitas dan independensinya. Jadi jangan ada pengaruh dan ada keberpihakan gitu. Itu yang kita ingin lihat sebetulnya sebagai publik gitu. Baik Pak Frans, terima kasih atas waktunya berbincang sama kami di Anyus Petang. Mas Pedri juga terima kasih atas waktunya, jauh-jauh dari Ragunan bisa datang ke sini. Selamat sore Mas Pedri dan juga Pak Frans. Dan pemirsa, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati terbaru pemirsa dari sidang dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama